hati saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, untuk menjadi pegangan buat saudara. Dan mari sama-sama saudara kita bergandengan tangan memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan cara saudara bagikan live streaming ini di wall saudara atau kepada teman saudara, sehingga makin banyak orang diberkati. Dan barangkali mereka sedang membutuhkan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Karena saudara ingat baik-baik, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya sangat percaya itu. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ketika firman Tuhan disampaikan, dia akan menghasilkan buah pertobatan, buah pelayanan, buah roh, karakter Kristus ada di dalam kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Semangat saudara pagi hari ini. Mari kita maju dalam kegerakan bersama-sama. Kita bergandengan tangan walaupun lewat sosial media, tapi kita percaya kuasa Tuhan, firman Tuhan tidak pernah terbatas ruang dan waktu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Mari kita satu hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan lewat pelayanan pemberitaan kebenaran firman Tuhan melalui kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari lewat live streaming ini ya Tuhan. Kami berdoa firman Tuhan ketika setiap orang yang mendengarnya dan meresponinya dalam hati akan mengalami kuasa dari tempat maha tinggi, mengalami kuasa Tuhan Yesus, mengalami pertobatan, mengalami kelepasan, mengalami kesembuhan, mengalami mujizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dan mengalami lawatan Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami dapat rasakan hadirat Tuhan mengalir, urapan Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan pemberitaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Semangat, semangat, semangat. Ya, terima kasih ya sekali lagi buat Ibu Ane Damar yang sudah komen. Semangat ya saudara. Kalau saudara merasa saudara diberkati, saudara boleh komen amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya rindu kita mau mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu lebih dari pemenang karena salib Yesus. Lebih dari pemenang karena salib Yesus, karena kebangkitan Tuhan Yesus ya. Kemarin Jumat kita baru saja memperingati Jumat Agung di mana Yesus mati di atas kayu salib. Dia rela berkorban buat saya dan saudara supaya kita boleh beroleh kehidupan yang kekal, boleh beroleh kehidupan yang berkelimpahan di dalam Kristus, dan boleh berkemenangan dalam Kristus. Nah, saudara, pagi hari ini ya, Anda dan saya lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang karena salib Tuhan Yesus Kristus. Karena karya salib Tuhan Yesus Kristus, di mana dia mati dan dia bangkit dari antara orang mati. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Saya bergairah sekali pagi hari ini. Saya merasakan ada urapan Tuhan yang mengalir. Dan saya percaya setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan akan mengalami kuasa Tuhan. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-31. Roma pasal 8 mulai ayat yang ke-31 sampai dengan ke-39. Apa yang dikatakan firman Tuhan bagi kita? Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi
yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakannya segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya, haleluya. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, saudara. Anda lebih dari pemenang karena Yesus Kristus. Ini dahsyat, saudara. Pagi hari ini, saudara, buka hatimu. Biarkan firman Tuhan menjadi benih kerajaan Allah yang ditabur di tanah hati yang subur, sehingga boleh menghasilkan buah di dalam kehidupanmu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita memperingati Paskah di dalam perjanjian lama, ya, kita tidak memperingati Paskah model perjanjian lama lagi, ya. Tapi kita mau belajar asal-usul Paskah di perjanjian lama, ya. Paskah di perjanjian lama mereka merayakan turunnya Taurat, ya, turunnya firman, yaitu 10 hukum Allah di Gunung Sinai, dan mereka merayakan Paskah, saudara. Dan mereka juga merayakan Paskah sebagai peringatan, sebagai syukur karena Tuhan telah melewatkan mereka dari tulah-tulah, ya, bahaya maut, dan tulah yang terakhir yaitu tulah kematian anak sulung, ya. Shalom, shalom buat hambanya Pak Teri Kalalo. Semangat, maju terus, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Silakan dibagikan ke teman-teman yang lain agar semakin banyak orang terberkati. Nah, saudara-saudara, di perjanjian lama, latar belakang dari Paskah yaitu ketika orang-orang Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, dan puncaknya adalah di tulah ke-10, saudara. Tulah ke-10 di mana setiap anak-anak sulung, ya, bukan cuma manusia, tapi binatang-binatang ternak sekalipun, ya, di tanah Mesir mengalami kematian atau tulah malaikat maut, saudara, ya. Nah, ini yang menarik, saudara. Ketika di Mesir, di rumah-rumah orang Mesir, setiap rumah ada duka, ada kematian. Tapi di perkampungan, di Goshen, di perkampungan orang-orang Israel, tidak ada satupun yang mengalami kematian, karena Tuhan sudah memerintahkan mereka untuk memberi tanda di setiap palang pintu, yaitu tanda darah anak domba. Domba yang terbaik, domba yang bagus dikorbankan, dan darahnya ditaruhkan di palang-palang pintu umat Israel, sehingga waktu
malaikat maut melewati, ya, tulah kematian anak sulung ini. Malaikat maut melewati setiap rumah orang Israel, tidak ada yang berduka karena tanda darah itu, saudara. Haleluya. Bayangkan, saudara, ya. Nah, ini, saudara, makanya Paskah itu artinya dilewatkan dari maut, dilewatkan dari kematian. Itulah latar belakang Paskah di Perjanjian Lama. Dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang-orang Israel dibebaskan dan berkemenangan, dan mereka pergi ke padang gurun, mereka mengadakan perjalanan, dilepaskan, dan mereka mengadakan perjalanan ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan di sana, saudara, ya, mereka merayakan turunnya Taurat di Gunung Sinai. Itulah Paskah di Perjanjian Lama. Tapi Yesus merupakan penggenapan semua nubuatan mesianik dalam Perjanjian Lama. Dan Paskah di dalam Perjanjian Baru adalah kemenangan Yesus Kristus atas kematian. Kemenangan Yesus Kristus atas kematian, atas maut. Sehingga saya dan saudara boleh dibebaskan dari perbudakan dosa, perbudakan iblis, perbudakan kerajaan kegelapan. Saya dan saudara dimerdekakan, dibebaskan oleh salib Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Makanya pagi hari ini Anda lebih dari pemenang. Katakan pada dirimu sendiri, saya lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, ya. Terima kasih juga Pak Pastor Jenny Walangitan. Semangat, semangat, semangat. Silakan dibagikan di wall-wall saudara agar semakin banyak orang terberkati. Nah, saudara, kita melihat apa yang Rasul Paulus katakan. Kita harus punya keyakinan bahwa kita adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Di sini dikatakan di ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Wah, dahsyat. Saya lebih dari pemenang. Pernahkah saudara mengatakan itu dalam segala hal dalam kehidupan saudara? Ketika saudara mengalami pergumulan, ketika saudara ada dalam ujian dan cobaan, ketika saudara ada dalam pergumulan hidup, pernahkah saudara berkata dan yakin, saya lebih dari pemenang? Kenapa saya lebih dari pemenang? Karena Yesus sudah lebih dulu bangkit dan mengalahkan maut. Haleluya, haleluya. Saya menyapa juga buat Ibu Susi Gordin Broncos. Wah, ini temannya dari Blitar. Semangat luar biasa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Anda dan saya lebih dari pemenang. Artinya, saudara, kita hanya menerima kemenangan itu dari Yesus. Kita menerima kemenangan itu dari Yesus. Yang seharusnya saya dan saudara dihukum, saya dan saudara binasa karena dosa manusia. Tapi karena pengorbanan Yesus dan Yesus Kristus, oleh kemurahannya dan kasih karunia-Nya, dilimpahkannya kepada kita keselamatan yang dari surga. Itulah keyakinan iman di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus sudah mati dan bangkit dari antara orang mati, saudara-saudara, maka saya dan saudara, ya, boleh berkata saya lebih dari pemenang. Kenapa? Karena tidak ada satupun, apapun, makhluk apapun di muka bumi ini, di atas langit, di bawah bumi, dan makhluk-makhluk dari roh-roh yang mana, roh setan,
yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Kalau engkau merasa hidupmu tak berharga, hidupmu rapuh, hidupmu tak bernilai, ingat baik-baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya, haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di sini dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa penebusan Yesus Kristus itu sempurna. Waktu Yesus mencurahkan darahnya, bilur-bilurnya, dia dicambuk, dia dipukul, dia disesah, dan darahnya menetes. Firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilur darah Yesus kamu sudah disucikan dan disembuhkan. Jadi peristiwa salib Yesus seperti memeteraikan kita menjadi milik kepunyaannya. Ya, seperti di perjanjian lama, di palang-palang pintu dikasih tanda darah anak domba. Demikian juga di dalam roh kita, kita sudah dimeteraikan oleh darah Yesus, menunjukkan bahwa saya dan saudara milik kepunyaan Tuhan. Kalau Anda milik kepunyaan Tuhan, tidak ada satu kuasa manapun yang dapat mengambilnya. Tidak ada satu kuasa manapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Makanya saudara, yakinkan saudara, di Paskah ini kita merayakan Paskah, kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kemenangan Tuhan Yesus. Yakinkanlah dirimu bahwa Anda lebih dari pemenang. Anda lebih dari pemenang. Haleluya, saya lebih dari pemenang. Amin, amin, amin. Saudara ya, apapun pergumulan saudara, saya percaya engkau sanggup menaklukkannya. Karena Tuhan Yesus selalu menolong. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Tuhan Yesus setia, bahkan dia berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Makanya saudara ya, firman Tuhan katakan seperti ini. Ya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Salib Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti kasih Tuhan. Dan saudara ingat, tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Ya, tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Ya, Anda kalau mengatakan mengasihi tapi Anda tidak berkorban, Anda belum mengasihi. Sama seperti Yesus. Yesus membuktikan kasihnya kepada kita dengan berkorban di atas kayu salib. Dan karena kasihnya itu saudara, dia menang atas kematian. Dia menang atas maut. Dia menang atas hukuman kekal itu, yaitu kematian kekal selama-lamanya itu. Dan sehingga saya dan saudara diberi kasih karunia untuk beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, Anda lebih dari pemenang. Yesus yang menang, Anda lebih dari pemenang. Ini dahsyat ya. Mungkin saya kasih ilustrasi yang sering sudah kita dengar barangkali ya.
Misalnya Manny Pacquiao ya, yang petinju terkenal asal Filipina itu, yang selalu menang, saudara. Waktu dia bertinju, saudara, ya, dalam perlombaan tinju, ya, dia bonyok-bonyok, saudara, ya, benjol-benjol sana sini karena dia bertinju. Namun akhirnya dia menang dan dia mendapat, misalkan dia mendapat hadiah $1 juta Amerika. Wah, haleluya. Dan setelah dia menerima $1 juta Amerika, dia serahkan itu kepada istrinya. Kepada istrinya. Manny Pacquiao pemenang. Dia menang di atas ring tinju. Namun istrinya lebih dari pemenang. Kenapa? Karena istrinya menerima dengan cuma-cuma, menerima hasil yang dikerjakan oleh Manny Pacquiao. Kira-kira itu ilustrasi, saudara, ya. Begitu juga Yesus Kristus yang berjuang, yang berkorban di atas kayu salib. Dia rela mati di sana 3 hari, dia ada di alam maut, saudara. Namun pada hari yang ketiga dia bangkit, saudara. Dia kalahkan maut, saudara. Makanya, saudara, ya, kita ini dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Anda bukan orang sembarangan. Anda orang yang lebih dari pemenang. Kenapa, saudara? Oleh darahnya Dia sudah memeteraikan kita, menjadikan kita anak-anak Allah, ahli waris kerajaan sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Hei, Anda ahli waris kerajaan sorga. Sadarkah, saudara? Anda itu istimewa, Anda itu luar biasa, Anda itu dahsyat. Makanya, saudara, sebagai ahli waris kerajaan Allah, sadarlah diri Anda. Anda bukan orang sembarangan. Katakan, saya anak Tuhan, saya milik kepunyaan Tuhan. Saya sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Saya murid Tuhan. Itu dahsyat, saudara. Amin. Makanya, saudara-saudara, apapun pergumulan dalam kehidupan saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara? Sakit penyakit? Ya, setiap orang ada sakit penyakitnya, saudara. Ada pergumulannya. Pergumulan keuangan, pergumulan keluarga, ya. Apapun itu, saudara, ya. Saudara, katakan pada dirimu, saya lebih dari pemenang. Saya percaya oleh kuasa Yesus sanggup menolong saya. Saya percaya oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib telah menjadikan aku lebih dari pemenang. Ini yang menguatkan kita. Keyakinan iman ini yang menguatkan kita. Saudara, apa keyakinan imanmu saat ini ketika saudara merayakan Paskah? Ya, keyakinan iman ini, saya lebih dari pemenang karena salib Tuhan Yesus Kristus. Mari, saudara, kita maju dalam kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah, daily life kingdom principle. Jadi, saudara, pagi hari ini kita menemukan satu kebenaran bahwa kita lebih dari pemenang. Jangan menganggap remeh dirimu sendiri. Don't underestimate yourself. Ya, tapi bangkitlah dan berkata, saya lebih dari pemenang. Ya, kalau Anda ada dalam pergumulan sakit penyakit, berkata, saya lebih dari pemenang. Ya, saya percaya Yesus Kristus penyembuh yang ajaib, tabib yang ajaib. Saya percaya tidak ada yang mustahil. Yesus Kristus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dia penyembuh yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Kalau dia datang 2000 tahun yang lalu, dia menginjakkan kaki di bumi ini dan dia menyembuhkan banyak orang, bahkan membangkitkan orang yang mati. Dia masih Tuhan yang sama, yang menyembuhkan segala sakit penyakit dan membangkitkan orang yang mati. Dan saya percaya kalau saudara ada yang menyaksikan ini, saudara yang sakit, dalam nama Yesus saat ini juga saudara sembuh di dalam nama Yesus. Amin. Namun ingat baik-baik, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan itu tidak cukup. Yang lebih utama, saudara mengalami karya salib Yesus yang menyelamatkan, yang membebaskan saudara dari belenggu dosa dan belenggu maut. Saudara bayangkan kalau orang hidup dalam belenggu dosa, hidupnya penuh tekanan, hidupnya penuh beban. Ya, kelihatannya mereka kelihatannya mereka oke saja.
Tapi firman Tuhan katakan jalan mereka licin, mudah tergelincir. Tapi kita yang di dalam Tuhan, mari kita tetap setia. Tetap setia iring Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus bangkit, kita sudah dijadikan lebih dari pemenang. Maka ingat baik-baik, maut sudah dikalahkan, kematian sudah dikalahkan. Makanya ya, firman Tuhan katakan di Roma 15 ya, ayat 58 ya, 1 Korintus 15 ayat 58 firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara ku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Bagi saudara yang setia melayani Tuhan, setia mengiring Tuhan, setia melakukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Karena apa? Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus sudah menjadikan kita lebih dari pemenang. Makanya saudara, jangan cuma karena masalah kecil, masalah keles, masalah sepele dalam kehidupan saudara, saudara mengambil langkah mundur dalam iman. Ya, saatnya saudara bangkit dan maju saja. Karena apa saudara? Ya, Anda dan saya lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Anda dan saya lebih dari pemenang. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya. Iblis berusaha mengintimidasi pikiran kita dan berkata, Anda tidak layak, Anda berdosa, Anda tidak mungkin diterima, dosamu tidak mungkin diampuni. Tapi dengar baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Korbannya di atas kayu salib sanggup menyucikan segala bentuk dosa. Karena namanya dosa tetap dosa. Di dalam Alkitab tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, ya. Yang ada konsekuensinya, ya. Konsekuensinya besar atau kecil. Tapi dosa ya dosa di hadapan Tuhan. Dan ingat, segala dosa-dosa kita telah disucikan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Wow, dahsyat. Tuhan Yesus mengasihimu. Selamat Paskah. Ingat, saudara sudah dilewatkan dari maut. Ya, Paskah artinya dilewatkan dari maut, dari kematian. Makanya saudara, mari kita hidup bergairah bagi Tuhan. Kita semangat bagi Tuhan. Amin. Kita hari ini mempersiapkan diri kita untuk datang beribadah, bersekutu bersama-sama, merayakan Paskah, merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Dan waktu kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus, kita juga merayakan bahwa saya lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah menang, kalahkan maut. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat saudara-saudara. Makanya saudara, mari kita semangat dalam hidup kita. Amin. Percaya, kita punya keyakinan iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan ingat baik-baik, orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh keyakinan imannya. Apa yang engkau yakini, itulah yang terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara yakini bahwa saya hari ini berkemenangan di dalam Tuhan, hari ini saya berkelimpahan di dalam Tuhan, hari ini saya diberkati oleh Tuhan, hari ini saya disembuhkan oleh Tuhan, hari ini saya dipelihara oleh Tuhan, hari ini saya ditopang oleh Tuhan, maka itu yang akan terjadi. Tapi waktu saudara bangun pagi dan saudara berkata, waduh hari ini koele, atau hari ini orang Manado bilang soe, atau hari ini aduh capek, maka itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara. Tapi waktu saudara bangun semangat pagi dan saudara berkata, wah saya memulai hari dengan berdoa, saya memulai hari dengan firman Tuhan, maka saya percaya ada kekuatan yang baru. Ingat baik-baik, kita anak-anak Tuhan, kita hidup dalam hukum kerajaan Allah. Makanya perlu sekali kita punya prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam hidup kita. Kita menggantikan prinsip-prinsip kita selama ini dengan prinsip-prinsipnya Tuhan Yesus. Kalau saudara ganti prinsip-prinsipmu yang ada pada dirimu dengan prinsip-prinsip Tuhan Yesus, maka Anda akan menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat.
Tuhan Yesus luar biasa. Semangat saudara-saudara, ya, maju terus. Dan saya mau sampaikan selamat Paskah buat kita sekalian. Dan mari kita bersepakat dalam doa terobosan, doa sepakat saudara-saudara. Tuhan Yesus katakan, jikalau ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersepakat bersama-sama di dalam nama Yesus. Apapun pergumulanmu saat ini, kita sepakat bersama-sama. Kalau ada yang sakit, kita sepakat kesembuhan terjadi. Kalau ada masalah rumah tangga yang retak, kita sepakat terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi. Kalau ada masalah hubungan keluarga atau hubungan dalam gereja, kita berdoa terjadi pemulihan. Kalau ada masalah keuangan, masalah ekonomi, kita percaya Tuhan yang buka jalan dan membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati kita. Mari kita sepakat bersama-sama di dalam nama Yesus. Bapa Sorgawi, kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya janji firman-Mu ya dan amin. Dan Engkau yang berkata bahwa apabila 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Kami bersepakat hari ini ya Tuhan, di momen yang indah, yang spesial ini, di mana kami merayakan Paskah, hari kemenangan Yesus Kristus yang sudah menjadikan kami lebih dari pemenang. Kami berdoa Tuhan, kalau ada yang sakit saat ini, sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Kelepasan daripada Tuhan terjadi. Kalau ada yang bergumul masalah keluarga, kami berdoa pemulihan, rekonsiliasi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang bergumul dengan perekonomian, Tuhan kami percaya Engkau Allah yang menyediakan. Engkau Tuhan yang menopang. Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Kami mengalami terobosan daripada Tuhan. Kami sudah dimeteraikan sebagai anak-anak Allah. Kami milik